Halo lur, balik mana nang channelku Raka TV, channel yang membahas seputar dunia kerja. Gimana teman-teman? Masih semangat nyari pekerjaan? Wah, harus tetap semangat ya. Teman-teman masih muda, masih sehat, masih kuat. Jangan sampai menyerah pada keadaan. Kita harus tetap semangat mencari pekerjaan. Oke. Kalau di video sebelumnya saya membahas tentang persyaratan melamar kerja di Indomaret, dalam video kali ini saya akan membahas tentang persyaratan melamar kerja di Alfamart. Jadi di Alfamart ini saya bedakan menjadi dua ya persyaratannya. Persyaratan dari segi karyawan dan dari segi dokumen-dokumen, berkas-berkas yang harus dibawa. Ya, dari segi karyawan, yang pertama adalah pria dan wanita ya tentu. Sampai persyaratan kerja banci, nggak ada. Pria, wanita, usia 18 sampai 24 tahun. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ya, kalau ada pertanyaan, Bang, usia saya 25 tahun, boleh nggak ngelamar? Pasti nggak akan saya jawab. Karena sudah jelas-jelas usia 18 sampai 24. Usianya sudah melebihi, masih aja tanya. Sudah, peraturan itu bersifat menetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kita harus menerima itu ya. Kemudian yang kedua adalah belum menikah. Kenapa belum menikah? Supaya gampang penempatannya, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kalau sudah menikah itu kan repot. Karena ada istri dan anak. Kalau pindahnya jauh, pasti istri protes, Mas, sampeyan kerja atau terus ngeloni aku sopo. Akhirnya nggak mau dipindah. Nah, supaya nggak terlalu rewel, makanya untuk karyawan baru perusahaan minimarket, dalam hal ini Alfamart, itu mengkualifikasikan calon karyawan itu harus belum menikah supaya fleksibel, supaya nurut kalau dipindah-pindah dan dimutasi. Kemudian yang ketiga adalah lulusan SMA, SMK atau sederajat madrasah aliyah itu bisa melamar sebagai karyawan Alfamart. Kalau di bawah itu Bang, nggak bisa. Kalau di atas ya bisa. Pokoknya nggak boleh di bawah SMA ya, minimal SMA, SMK sederajat. Kalau teman-teman sarjana ya jangan pakai ijazah sarjananya, ijazah SMA-nya aja yang dipakai gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Namanya kita mau bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan, tentu kemampuan berkomunikasi itu sangat penting untuk menunjang pekerjaan kita. Ya, jadi kita harus pandai berkomunikasi, kita harus pandai berinteraksi karena kita berhadapan langsung dengan customer ya. Jangan sampai kita membuat perusahaan rugi karena kita sudah digaji tapi tidak memberikan profit untuk perusahaan. Yang kelima adalah tinggi badan untuk pria minimal ya. Perhatikan, minimal 165 cm. Untuk cewek atau perempuan minimal 155 cm. Kalau lebih Bang, boleh. Kalau kurang ya kita harus menerima dengan ikhlas. Kemarin ada yang tanya, Bang, tinggi badan saya 185, bisa nggak keterima? Ya keterima men, itu sudah di atas di atas ambang batas. Kalau di bawah ambang batas baru nggak boleh. 160, 155 untuk cowok itu nggak boleh. Ya, tapi kalau di atas itu boleh. Nah, itu tadi persyaratan untuk persyaratan dari segi karyawan ya. Kemudian dari segi berkas-berkas yang harus dibawa, yang pertama tentu membawa surat lamaran pekerjaan, paket komplit ya. Di situ ada CV, ada daftar riwayat hidup, ada fotokopi ijazah, ada fotokopi KK, ada fotokopi KTP, ada fotokopi SKCK yang masih aktif,
ada surat keterangan sehat, ini juga penting ya, surat keterangan sehat dari dokter. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah membawa pas foto ukuran 3x4 background warna biru. Perhatikan ya, 3x4 background warna biru. Jangan warna merah, apalagi warna-warni. Karena persyaratannya warna biru. Kalau untuk banyaknya itu nggak ditulis secara rinci ya. Ya teman-teman bawa berapalah, 5 atau minimal 3 gitulah untuk jaga-jaga. Kemudian berikutnya adalah berpenampilan sesuai standar penampilan tes Alfamart. Jadi memang kalau dibandingkan dengan Indomaret, Alfamart ini cenderung lebih perfeksionis ya. Kalau di Indomaret kan lebih fleksibel. Pada saat kita mengikuti tes, kita berpakaian hitam putih atau bebas asal sopan, rapi gitu masih diterima. Kalau Alfamart itu harus sesuai standar penampilan. Kaosnya harus hitam ya, nanti saya jelaskan lah di video saya berikutnya. Jadi ya pada saat tes harus memakai pakaian sesuai standar penampilan tes Alfamart. Kemudian yang terakhir, mengisi presensi atau absen, dan jangan lupa membawa alat tulis. Karena pada saat kita melamar pasti akan langsung diadakan tes. Karena nggak sama seperti kalau kita melamar di pabrik-pabrik ya, kita nitip lamaran kemudian nunggu panggilan. Enggak. Kalau di Indomaret, Alfamart itu kita melamar langsung tes. Ya, saya kira sistem rekrutmen karyawan yang seperti ini itu lebih fair ya, lebih fair. Jadi semua punya kesempatan yang sama, semua mempunyai peluang untuk bisa menjadi karyawan di Alfamart. Oke, itu tadi penjelasan saya terkait dengan persyaratan melamar kerja menjadi karyawan Alfamart. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan patah semangat, terus berusaha, tetap semangat. Saya doakan teman-teman yang saat ini sedang mencari pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.